berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sutorus. Saya Maido Pelfri. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Segarkan koleksi berita Anda sebagai bekal menjalani hari. Sebanyak 4 rumah di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman sabu. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sapa Indonesia Pagi, setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Berkas perkara kasus kerusuhan yang menyebabkan gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsel terbakar tengah dirampungkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. ...120 peserta beradu cepat dalam lomba balap perahu tradisional Katinting yang digelar di Pantai Losari, Makassar. PSSI tidak akan kembali menunjuk Sinteyong untuk menakodai skuad Garuda. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Sulsel hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini, Senin 27 Oktober 2025. Bersama saya Gufran Lama Taha, inilah Kompas Sulsel selengkapnya. Kita awali Kompas Sulsel. Polda Sulawesi Selatan merampungkan berkas perkara kasus kerusuhan yang menyebabkan gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel terbakar. Dari kasus kerusuhan 25 Agustus lalu, polisi menangkap 61 orang. Dari 61 orang, 13 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Anak yang di bawah umur prosesnya telah selesai melalui diversi dan telah dikembalikan ke orang tuanya. Sementara 48 orang akan dituntaskan untuk mendapatkan kepastian hukum. Kerusuhan pada akhir Agustus lalu, polisi menangani tindak pidana pengrusakan, pembakaran kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulsel, penjarahan mesin ATM, pencurian, pengrusakan kantor Kejati Sulsel, serta pengeroyokan driver ojol. Kerusuhan ini juga menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Rekan-rekan media sekalian, dari 61 orang yang kami amankan, dan ternyata melibatkan juga anak-anak. 13 anak-anak terlibat dalam kasus tersebut. Sisanya 48 ini adalah orang dewasa. Tentunya ketika kami melakukan penegakan hukum ini, tentu kami melakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dan tentunya kami menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan sampai saat ini, ke-13 anak-anak yang terlibat di dalam kasus tersebut, ini dinyatakan telah selesai dan telah kembali kepada orang tuanya. Sisanya 48 anak orang dewasa, ini masih berproses. Tentunya menjadi tanggung jawab kami untuk proses yang sedang berjalan ini akan kami tuntaskan untuk bisa mendapatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tanggal 29 dan 30 Agustus tersebut.
6 berkas ditangani Direktorat Krimum Polda Sulsel dan 7 hingga 8 berkas ditangani Polrestabes Makassar. Berkas perkara tengah dirampungkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari berkas yang ada, kami sudah, kalau kami di Direktorat Krimum ini ada 6 berkas, terus di Polrestabes itu sekitar 87 berkas. Jadi insya Allah minggu-minggu ini udah sampai 21. Sudah ada yang masuk ke pengadilan? Belum, yang anak saja yang diversi. Saudara, 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia serukan aspirasi meminta 93% guru TK di Indonesia dapat diangkat menjadi PNS atau P3K. Dari data IGTKI, mayoritas guru TK saat ini masih berstatus honorer dengan penghasilan yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. Dari 329 guru TK di Indonesia, hanya 7% diantaranya merupakan ASN dan 93% lainnya berstatus sebagai honorer. Dalam Konkernas tahun ini, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat 93% guru TK ke jenjang ASN atau tenaga P3K. Bapak Presiden yang tahun 2024-2029 ini khususnya IGTKI PGRI mengharapkan yang mana guru taman kanak-kanak ini kualifikasinya atau pendidikannya S1. Namun karena memang kondisinya guru taman kanak-kanak ini keadaannya atau notabennya masih 7% untuk PNS, 93% itu non-PNS. Kami mengharapkan yang 93% ini nanti, karena teman-teman yang 93% ini kualifikasinya sudah S1 pendidikan anak usia dini, harapannya diangkat menjadi P3K atau ASN. Harapannya seperti itu, yang mana teman-teman guru taman kanak-kanak ini telah mengabdi selama 75 tahun, itu tidak pernah lelah, tidak pernah menghitung waktu, tidak menghitung uang. Yang ada di pundak mereka adalah ikut membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. IGTI PGRI berharap aspirasi mereka menjadi perhatian dan menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan memperkuat mutu pendidikan anak usia dini. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya. Mengaku jukir, 2 pemuda di kawasan Pelabuhan Makassar memeras wisatawan hingga aksinya viral di media sosial. Dalam postingan di media sosial, korban menuliskan Makassar jorok akibat premanisme. Pelaku masing-masing berinisial TM 16 tahun dan IB 19 tahun. IB yang nampak di video mengakui perbuatannya dengan meminta uang Rp10.000 dengan dalih untuk membayar parkiran. Kedua pelaku kini diamankan di Polsek Wajo Makassar dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Modus yang dilakukan oleh pelaku yaitu meminta uang sebagai jasa parkir. Sehingga berdasarkan postingan tersebut kami menelusuri dan diketahui bahwa kedua pelaku ini tidak terdaftar sebagai petugas parkir di PD Parkir Makassar. Itu berapa dimintakan korban? Berdasarkan video yang beredar, pelaku meminta ke korban itu sebanyak Rp10.000. Informasinya pelaku ini sudah pernah diamankan dengan kasus yang sama seperti apa? Ya, jadi pelaku pernah diamankan yaitu bulan April 2025 dengan kasus yang serupa. Saudara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan 1.486 unit Supersans di 80 desa terpencil. Program ini sebagai wujud pemerataan energi di seluruh pelosok negeri. Momentum Hari Listrik Nasional ke-80,
PLN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan energi yang adil dan merata di pelosok negeri. PLN Sulsel Rabar tercatat telah mengoperasikan 1.486 supersun atau listrik tenaga surya yang salah satunya di Pulau Samalona. Program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap pemerataan energi di wilayah terpencil. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri ESDM dan Dirut PLN yang telah memprogramkan memasang 1.486 titik EBT, energi baru terbarukan, supersun di 80 desa untuk 80 tahun Indonesia Merdeka. Kami berharap ke depan masih harapan kami bahwa bagaimana kami memiliki pulau di Selayar sekitar 130.000 penduduk kurang lebih itu terpisah dengan Pulau Induk Sulawesi Selatan. Masih menggunakan beberapa sudah EBT tapi lebih dominan masih menggunakan tenaga fosil. Harapan kita bisa menjadikan pilot Indonesia untuk Green Island, jadi pulau hijau dengan energi baru terbarukan. Supersun telah mengaliri listrik 1.486 titik di 80 desa yang tersebar di 11 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Sehingga program-program kami yang terkait dengan kelistrikan, pasokan listrik khususnya supersun di beberapa daerah dapat bisa terrealisasi dengan mudah dan cepat. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama menyaksikan peresmian untuk pelaksanaan supersun 1486 di 80 desa bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 80 tahun Indonesia dan juga ini kado buat Hari Listrik Nasional ya. Indonesia menargetkan terwujudnya energi hijau hingga 100% pada tahun 2026 hingga 2027. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lain. Hampir sebagian besar UMKM di tanah air menggunakan LPG 3 kg. Harganya yang relatif terjangkau karena adanya subsidi dari pemerintah jadi angin segar bagi UMKM. Pelaku UMKM pun merasa menekan biaya produksi demi keberlanjutan usaha mereka. Ini Syahrir Dengnompo, pelaku UMKM di Jalan Abu Bakar Lampogo 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 30 tahun sudah pria 58 tahun ini berdagang bakso demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selama berdagang, LPG 3 kg bisa dibilang jadi teman sekaligus andalan ayah 4 anak ini. Gas bersubsidi itu tak tergantikan sebagai bahan bakar untuk memasak. Syahrir mulai menggunakan LPG 3 kg sejak tahun 2007 lalu. Kala itu LPG 3 kg diluncurkan sebagai bagian dari program konversi energi dari minyak tanah bersubsidi. Ya, terus murah harganya. Terus kalau yang orange itu agak tinggi harganya kan, 60 beda 40.000. Dan itu pun untuk saya bisa sisa saya kasihkan keluarga. Kalau gas 3 kilo berapa lama bisa kita pakai? Saya pakai kadang 2,5 hari, kadang 3 hari. Kehadiran LPG 3 kg memang jadi angin segar bagi pelaku UMKM. Harga yang relatif murah karena adanya subsidi membuat biaya produksi bisa ditekan. UMKM membutuhkan efisiensi produksi untuk memproduksi barang dan jasa, terutama di bidang F&B atau food and beverage atau industri makanan. UMKM itu harus seminimal mungkin mencari proses bahan baku yang rendah. LPG 3 kg ini kemudian dipilih karena yang pertama bersubsidi, jadi itu adalah angin segar untuk pelaku UMKM. Terus yang kedua mudah didapatkan dan jumlahnya banyak. Selain itu kalau kita berbicara ekonomi makro, stabilitas UMKM ini itu pemerintah hadiahkan dalam bentuk subsidi supaya stabilitas usaha ini dapat berdampak secara kontinu dan penyerapan tenaga kerja juga bisa tercipta. UMKM saat ini bisa dibilang sangat tergantung dari ketersediaan LPG 3 kg. Gangguan pasokan sedikit saja bisa berdampak pada produksi dan keberlangsungan UMKM.
Lalu bagaimana sebenarnya aturan UMKM agar bisa gunakan LPG 3 kg? UMKM dapat menggunakan LPG 3 kg, tetapi wajib mendaftar melalui program subsidi tepat dan memiliki nomor induk berusaha yang diatur oleh klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang diizinkan. Selain itu, usaha mikro wajib menyerahkan surat keterangan dari kelurahan untuk pendataan di pangkalan. LPG 3 kg bisa dibilang jadi energi prioritas alias bahan bakar utama bagi UMKM yang bergerak di bidang industri makanan. Subsidi dari pemerintah membuat UMKM dapat tumbuh dan tentu saja membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. PSSI tidak akan kembali menunjuk Sinteyong untuk menakodai skuad Garuda. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini saudara, saya Ihsan Sutorus. Saya Maido Pelfri. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda kembali bersama kami di Kompas Sosial, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi lainnya. Pesenam asal Rusia Angelina Melnikova berdiri di podium pertama usai memenangi final all-around putri pada kejuaraan dunia artistik gimnastik 2025. Pesenam Rusia Angelina Melnikova yang mewakili atlet netral individu karena Rusia masih dijatuhi sanksi oleh FGI, sukses menempati peringkat pertama. Medali emas Angelina diraih usai membukukan total 55,066 poin. Sementara medali perak menjadi milik pesenam Amerika Serikat Leanne Wong dengan nilai 54,966 poin. Wong juga tampil terbaik di nomor kuda lompat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh pesenam Tiongkok Qin Jingsang dengan total 54,633 poin. Sang tampil terbaik di satu nomor, yakni balok keseimbangan. Dalam sesi konferensi pers, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegaskan PSSI tidak akan kembali menunjuk Sinteyong untuk menakodai skuad Garuda. PSSI kini fokus mencari sosok pelatih baru untuk membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi. Erick bilang kini pecinta sepak bola tanah air harus menatap masa depan dan tidak kembali ke masa lalu. Usai mengakhiri kerjasama dengan pelatih Patrick Kluivert, nama Sinteyong kembali mencuat. Publik berharap ahli pikir strategi asal Korea Selatan kembali menangani Jay Itses dan kolega. Erick Thohir bilang kedua pelatih baik Patrick dan STY kini menjadi bagian sejarah perjalanan skuad Garuda. Saya udah jawab, ya, bahkan ketemu pempret ya, bahwa yang namanya Coach Sinteyong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sinteyong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang.
Erik juga menyampaikan PSSI tak akan terburu-buru mencari pelatih untuk timnas Indonesia. Pada FIFA Matchday di bulan November, PSSI tak akan menggelar laga untuk timnas senior. Bulan depan akan diprioritaskan untuk persiapan timnas U23 jelang SEA Games. Saya rasa kita nggak terburu-buru menunjuk kepelatihan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita prioritaskan buat FIFA Matchday ini, ya kita ada ranking 100 target. Nanti kita bedah, oh Maret tahun depan kita mesti apa, Juni mesti apa, September mesti apa, Oktober, November kalau tidak salah tahun depan itu FIFA Matchday-nya nempel. Jadi lebih lama, mungkin bisa 15-20 hari kalau tidak salah. Nah kita mesti bikin planning untuk tadi bagaimana kita menuju 100. Bisa nggak dengan pertandingan-pertandingan besar itu gitu kan. Nah sekarang November ini kita belum ada bayangan karena pelatihnya sendiri kita belum masuk ke dalam kategori searching 5 pelatih, 6 pelatih. Masih soal PSSI, dalam sesi konferensi pers, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan target untuk timnas Indonesia. Erick Thohir bilang blueprint PSSI sampai saat ini tidak berubah, yakni mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034 karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, ya kita coba gitu. Dan saya rasa secara gentleman saya udah mohon maaf. Ya, baik ke masyarakat, baik ke pemerintah. Secara gentleman loh, langsung. Itu. Dan kita setelah kekalahan itu kita langsung rapat, correct Alex? At the same night, after the lose, I have meeting with you. Then I discuss with some of the exco gitu. Kita ke sorotan lainnya. Indonesia kembali menorehkan hasil gemilang pada gelaran Asian Youth Games 2025 di Bahrain. 1 medali emas dibawa pulang atlet Indonesia cabang olahraga pencak silat yang bertanding di kelas 51 hingga 55 kg putra. Bertanding di Asian Youth Games Bahrain, atlet pencak silat Indonesia sumbang medali emas pertama. Hasil ini diraih oleh Furgon Habilwinata di kelas 51-55 kg putra usai taklukan pesilat tuan rumah Abdul Qasim dengan skor 81-10. Sementara pesilat putri Indonesia Kiken Dwi Tata Olivia juga menyumbang medali perak. Dengan skor 54 sama, Kiken dinyatakan menang dari lawannya asal Uzbekistan Feruza Bozorova. Hasil perak didapat usai panitia mencatat lebih banyak pelanggaran Feruza dibanding Kiken. Maka diputuskan Indonesia layak mendapatkan perak. Tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pesilat muda Indonesia yang didampingi pelatih Yulinar Tikasari disambut oleh perwakilan Kemenpora dan NOC Indonesia. Tak hanya atlet pencak silat, 2 atlet kuras Indonesia Deswita Maharani dan Fabian Aulia juga tiba di tanah air. Walau belum bisa menyumbangkan medali, para atlet terbaik AYG 2025 juga turut mendapatkan apresiasi. Rini Taniken, Andika Pratama, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, memperingati Hari Armada Republik Indonesia, Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 6 Makassar menggelar Makassar Navy Open Water Sport Competition 2025. Kejuaraan renang di laut lepas ini diikuti ratusan peserta dari dan luar Makassar. Sejumlah kategori dilombakan mulai dari renang laut 1000 meter dan 3000 meter, selam laut orientasi bawah air atau OBA hingga dayung perahu naga. Salah satu yang menarik perhatian di kategori renang jarak jauh 3000 meter di laut lepas yang dimenangkan Nafisa Citra Nitwana. Remaja 14 tahun ini tampil luar biasa dengan kemampuan renang yang stabil dan teknik pernapasan yang matang. Ia berhasil mengungguli 245 peserta lainnya. 3000 meter putri. Umum ya? Ya. Terus dapat juara berapa? Alhamdulillah saya dapat juara 1. Juara 1? Ya. Terus bagaimana persiapannya untuk perlombaan ini? Ya, saya latihan biasa di klub saya, mungkin kayak latihan panjang buat persiapan 3000 meter putri. Ya, menurut saya kesulitannya ada di arus sama kapal-kapal yang menutupi itunya, pelampungnya. Ya, mungkin itu.
Komandan Kodairal 6 Makassar Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz bilang, ajang ini menjadi wadah untuk menumbuhkan minat dan bakat olahraga perairan di kalangan generasi muda. Kegiatan yang kita laksanakan untuk pembinaan generasi muda di Sulawesi Selatan ini khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia bidang olahraga air. Semoga kegiatan yang kami laksanakan menjadi sumbangsi daerah ini untuk peningkatan atau mendapatkan atlet-atlet terbaik yang bisa berkompetisi baik di daerah, nasional maupun internasional. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan semangat bahari, keberanian, serta kebugaran jasmani bagi para peserta, khususnya pelajar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi mengenai 120 peserta beradu cepat dalam lomba balap perahu tradisional Katinting yang digelar di Pantai Losari, Makassar akan kami hadirkan saudara untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Sulsel. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Segarkan koleksi berita Anda sebagai bekal menjalani hari. Sebanyak 4 rumah di Cililitan, Kramat Jati,